menjaga kudunya, selalu menjaga auratnya. Jadi nangis. Jadi nangis kok. Terima kasih. Tunggu ya guys, aku ini tangis apa ya, ini bukan tangis sedih tapi lebih ke tangis bahagia. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bareng channel yang Mbak Kisi Desi pastinya guys, channel yang siap menghibur dimanapun anda berada. So pada konten kali ini alhamdulillah lagi dan lagi kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Aku harap dimanapun kalian berada juga dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Amin 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 ya robbal alamin. Dan pastinya sebelum lanjut ke videonya aku, kalian jangan pernah lali, jangan pernah forget untuk like, comment, subscribe channel aku. Supaya apa? Supaya itulah ya guys. Terima kasih buat kalian yang sudah like, comment, subscribe pastinya. Terima kasih banyak, semoga kalian selalu sehat, selalu murah rezeki. Yang belum dapat jodoh semoga cepat dapat jodoh. Yang belum ditunggu ya guys ya. Terima kasih. Dan di videoku kali ini sesuai dengan request teman-teman, katanya yang pengen tahu jalan cerita gimana caranya Mbak Desi kok bisa mualaf. Sebelumnya Mbak Desi terima kasih banget buat teman-teman semua yang telah mendoakan, yang sangat luar biasa. Banyak banget teman-teman yang mendoakan Mbak Desi untuk selalu istiqomah, untuk selalu terus belajar dan menggali ilmu. Terima kasih teman-teman ya, itu doa itu lebih dari apapun, karena memang doa yang Mbak Desi perlukan saat ini. Kemarin nggak sengaja di TikTok itu banyak banget respon positif dari teman-teman semua. Itu juga nggak sengaja mau upload video kayak gitu, karena niatnya juga cuman mau nyimpen momen, mau nyimpen cerita biar nggak hilang. Nggak taunya alhamdulillah komen positif, teman-teman juga banyak yang mendoakan. Terima kasih. Dan sesuai dengan request teman-teman yang pengen dengar cerita gimana asal muasal Mbak Desi kok bisa pindah agama Islam dan penyebabnya itu apa gitu. Oke, lanjut ke ceritanya. Dan mungkin ini hanya sepenggal dan segelintir ya guys, cerita singkat dari transformasi Mbak Desi dari agama Kristen ke Islam. Sebelumnya kenalin dulu, namaku itu Desi Kristianti. Dari nama aja juga kalian udah tahu pastinya kan, namaku itu Desi Kristianti. Aku itu lahir dari keluarga Kristen asli Jawa, tapi udah tran ke Sumatera. Ibu bapakku semua Jawa, dan aku terlahir aku terlahir 3 bersaudara, semuanya perempuan dan aku anak pertama perempuan. Oke, sebelum cerita inti, aku mau bagi cerita dikit sama teman-teman mengenai keluarga. Jadi di sini aku mau cerita, sebenarnya ibu aku itu dulunya itu terlahir dari keluarga Islam guys gitu. Jadi nenek Mbah Putri, Mbah Kakung, dari sebelah ibu Pak D, Bu D, Om, Tante, itu semuanya itu Muslim gitu. Jadi singkat cerita, ibu ketemu sama bapak, yang bapak dari keluarga Nasrani. Singkat cerita lagi, mereka menikah dan menikah secara Kristen. Singkat cerita lagi guys, terlahirlah kita, triwek-wek. Aku anak pertama, anak kedua, anak ketiga perempuan semua gitu. Itu singkat cerita guys. Jadi ibu aku itu sebenarnya memang terlahir dari keluarga Muslim gitu ya. Lalu singkat cerita, zaman-zaman dulu aku masih kecil, umur karena aku inget
inget tuh pasti umurnya udah ada gede, SD kalau nggak salah. Itu setiap lebaran, setiap puasa, setiap mau lebaran terutama itu kan misalnya lebaran Hamin 2, Hamin 3 itu kan rumah nenek itu biasanya udah rame. Dan aku tuh selalu pengen ikut ke sana, nginep sehari 2 hari sampai malam lebaran. Karena ponaan semuanya itu pada kumpul di sana. Jadi aku tuh pengen ikut ke sana gitu. Jadi kalau malam traweh itu aku pasti selalu ikut dan diajak, karena aku nggak mungkin dong di rumah sendirian mereka pada traweh. Jadi aku pasti ikut gitu kan. Dan singkat cerita, setiap traweh itu aku selalu dipakein mukena. Walaupun aku nggak ngapa-ngapain, cuma main-main aja, itu memang aku ikut dan dipakein mukena sama budeku sama tanteku gitu ya guys. Gitu keseruan aku. Jadi aku juga ngerasain dulu zaman bocah itu kalau tarawih itu main-main gitu kan, narikin hubung teman-teman gitu kan gitu. Jadi gitu guys. Jadi keluarga dari ibu semuanya itu muslim, dan keluarga dari sebelah bapak, Mbah Putri, Mbah Kakung, Pak De, Bude, ponaan juga semuanya Islam. Jadi aku terlahir dari keluarga yang sangat luar biasa, karena sebelah Kristen, sebelah Islam, tapi kita tetap satu keluarga. Oke, lanjut ke ceritanya. Singkat cerita, aku SD, SMP, sekolah masih tinggal sama ibu. Seperti biasa aku sebagai anak gereja, sebagai anak sekolah minggu, terus anak yang udah mau remaja, yang sangat aktif di gereja, seminggu bisa 3-4 kali ke gereja. Singkat cerita lagi, aku SMA ini udah nggak tinggal sama ibu, karena aku memutuskan untuk minta sekolah ke kota. Aku minta sekolah ke Palembang guys waktu itu. Beda sama teman-temanku yang lain yang seagama, yang satu gereja, yang seangkatan sama aku, karena di kampung tempat ibu bapak tinggal itu ada 2 lorong komplek, itu semuanya mayoritas Kristen. Jadi otomatis aku benar-benar hidup di lingkungan Kristen, dan teman-temanku semuanya Kristen dong. Jadi seangkatan aku tadi, mereka lebih memilih untuk sekolah di sana. Di sana juga ada sekolah favorit banyak, dan kebanyakan sekolah favorit itu sekolah Kristen, Xaverius, Santo Yosef gitu. Tapi anehnya aku nggak mau sekolah di sana. Aku pengen sekolah ke Palembang aja. Aku bilang gitu, aku pengen sekolah ke Palembang. Dan akhirnya singkat cerita, ngobrol-ngobrol aku harinya dititipin ke keluarga ibu di Palembang yang muslim. Aku sekolah di Palembang SMA, dan aku masuk ke sekolah muslim di Palembang, namanya Sekolah Nurul Iman, sekolah Islam. Aku sekolah di situ, aku SMA. Dan di SMA itu biasanya kalau pelajaran agama setiap hari Jumat itu guys, setiap kan ada murid-murid yang beragama lain juga yang sekolah di situ, misalnya Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Islam, itu semuanya misah masuk ke agamanya masing-masing, yang Kristen, Islam, Katolik gitu ya. Tapi aku sekali lagi aku tetap nggak mau, nggak tahu kenapa, itu belum punya pikiran yang gimana, pokoknya aku nggak mau. Aku tetap mau belajar di ikut agama ini gitu, agama Islam. Aku nggak mau ikut ke agamaku, aku nggak tahu kenapa, pokoknya gitu. Aku tuh penasaran sama tulisan Arab sebenarnya waktu itu, kayak tulisannya meliuk-liuk gitu kan, kayak ngelukis. Jadi aku mikirnya lebih kayak belajar ngelukis waktu itu. Akhirnya aku ikut. Singkat cerita, aku 3 tahun sekolah di situ. Aku tetap aktif di gereja, kan di kota Palembang juga banyak gereja. Aku remaja itu udah aktif di gereja, udah ikut pelayanan gereja. Terus kalau misalnya ada acara-acara pemuda, MC, vokal, kadang juga pembawa firman gitu kan. Sesekali aku juga merangkap jadi guru sekolah minggu. Jadi singkat cerita lagi, tamatlah aku SMA. Tamat SMA aku kuliah. Tamat SMA aku kuliah ini aku udah nggak sama keluarga dari sebelah ibu. Aku memutuskan aku pengen kos, dan keputusan aku untuk ngekos itu nggak langsung di-approve pastinya dong sama bapak sama ibu, terutama bapak. Perlu perjuangan lagi. Kenapa katanya gitu? Kenapa orang ada di ini kok yang dijagain ini gitu ya guys. Yang namanya juga orang tua wajar. Cuman di
di sini aku tetap meyakinkan kepada orang tua aku pengen ngekos, bilang gitu, biar lebih mandiri, biar lebih, bukan berarti tinggal sama keluarga nggak mandiri, tapi maksudnya lebih, kan tetap ada bayang-bayangan ya. Tapi kalau benar-benar tinggal sendiri di kosan itu, dari baju yang nggak disetrika aja itu bisa jadi tanggung jawab kan. Kalau nggak kita nyetrika sendiri ya berarti kita pakai baju kusut, lebih kayak gitu. Jadi benar-benar aku pengen coba hidup sendiri benar-benar gitu. Jadi singkat cerita, panjang perdebatan akhirnya aku bisa ngekos. Aku dibantuin temanku untuk cari kosan, dan dapatlah kosan yang menurut aku nyaman. Terus di dalam bukan komplek, gang, kampung. Menurut aku kampung, tapi jalan besar masuk dikit kampung gitu guys. Tapi menurut aku kampung tuh lebih enak, biar ada sosialisasi. Terus kalau misalnya beli jajan juga banyak, itu kan jalan kaki gitu. Jadi aku kos di situ. Singkat cerita aku masuk kuliah di situ, ketemu sama teman-teman yang pastinya udah punya pola pikir yang berbeda sama SMA, yang pola pikirnya lebih kebuka, lebih dewasa, pembicaraannya juga pasti berbeda. Dan lagi teman-temanku mayoritas semuanya muslim. Kalau Kristen tuh mungkin bisa dihitung. Dan aku masih tetap aktif juga di gereja. Seperti biasa, pelayanan seminggu 3-4 kali ke gereja, ada ibadah ini, ibadah itu, dan lain-lain. Dan aku nggak terlalu akrab sama teman-temanku yang di gereja gitu. Jadi kalau misalnya teman-temanku di gereja itu ketemu, ya ngobrol-ngobrol, udah selesai ngobrol-ngobrol, udah itu udah nggak ada yang sampai akrab sampai keluar kita jalan. Itu ada cuman sekali, cuman nggak akrab banget gitu ya. Jadi aku lebih akrab sama teman-temanku yang di kuliah, yang ketemu pas waktu kuliah itu bisa akrab banget, kadang-kadang bisa tidur di kosan, aku tidur di kosan dia, cerita gitu kan guys. Singkat cerita, kosan aku ini tempatnya sangat strategis. Kenapa strategis? Karena kosan aku ini deket banget sama yang namanya masjid Mutakin namanya. Jadi jaraknya itu paling cuma 50 meter. Jadi kosan aku ini ada lantai 2. Aku di lantai atas, dan bertepatan banget sama corong itu masjid yang kalau azan tuh kedengar banget 5 kali sehari kalau misalnya aku nggak kemana-mana. Dan setiap subuh itu pasti aku terbangunkan oleh suara azan. Itu bener-bener tempat yang strategis. Jadi setiap azan pasti aku, walaupun dalam keadaan tidur, pasti itu kebangun karena jaraknya itu dekat banget guys. Jadi singkat cerita, aku mimpi itu kalau nggak salah sekitar jam berapa ya, udah azan asar tuh sekitar jam 3:30. Beres azan aku tidur berarti udah mau sore ya. Aku udah lep, tidur hilang, kok aku dengar suara azan lagi gitu. Dengar suara azan, kok ini azan lagi, perasaan tadi udah azan. Aku udah bilang dalam hati gitu ya. Terus aku rasa gitu, ini azan beneran udah maghrib, perasaan baru gitu kan. Karena menurut aku jarak dari asar ke maghrib itu kan lumayan agak panjang ya, 2 jaman gitu kan. Pas aku buka mata, aku udah di suatu tempat yang berbeda. Aku nggak di dalam kosan lagi, aku udah di dalam suatu tempat yang berbeda, yang rame banget sama orang. Dan orang-orang itu semua pakai baju putih bersih. Aku diem dong dengan keadaan aku yang memakai baju kaos dan pakai baju jeans, pakai sepatu cap gitu kan. Aku merasa berbeda di antara yang lain. Aku toleh-toleh, akhirnya aku memutuskan untuk ikut rombongan yang jalannya tuh arah ke sebelah kanan. Ikut rombongan itu aja deh, takut tersesat gitu kan, pasti mereka mau kemana, karena nggak ada siapa-siapa. Jadi aku ikut rombongan itu. Jadi singkat cerita, sampai jalan kaki, singkat cerita sampailah ke sebuah ada air karena aku tuh ngerasa itu kok panas banget gitu ya, panas haus gitu ya. Air itu kayak ada pancoran gitu guys, pancuran biasa kayak selang pancuran gitu, tapi banyak. Di sana ada, di sini ada gitu, banyak. Jadi nggak akan kehabisan atau nggak akan rebutan lah gitu ya. Jadi aku
apa namanya, cuci muka di situ gitu, kayak pancuran, kayak tempat adik kita wudhu. Cuci muka, haus, ya minum, nggak ada, aku terlalu nggak ada gelas, jadi aku gini aja minum, gluk minum. Airnya seger dan dingin banget ya, aku sampai merinding ini ceritanya tuh, masih ingat cerita itu, dingin banget dan seger banget. Terus singkat cerita, tiba-tiba ada datang ibu-ibu di, kan sebenarnya ini pancoran, jadi sebelah sini ada pancoran lagi, nah ibu-ibu di sebelah sini, adik haus ya, ya bu, gitu aku bilang. Jadi ibu itu ngasih, ini ada gelasnya tuh gelas cup kecil, kayak gelas kopi zaman sekarang, cup kecil gitu guys, cup yang bahannya kayak dari plastik kecil gitu. Makasih ibu, jadi aku minum lagi dari air itu, minum. Setelah itu ibu itu ngomong, adik mukanya cerah banget katanya gitu kan. Oh mungkin karena dari matahari bu, terik banget, panas di sini kok panas banget ya bu gitu. Aku minum nggak tahu, tiba-tiba itu hilang. Akhirnya aku cari rombongan lagi, ikut lagi ada rombongan, tapi rombongan tak berbeda. Ikut lagi rombongan, dan rombongan itu membawaku ke box yang warna hitam gede, terus orang itu muter ngelilingi box itu, aku juga ikut ngelilingi box itu sambil pegang-pegang muter gitu sih, kayak gini muter sana. Jadi orang juga ada megang batu hitam ya, aku nggak tahu, aku nggak pernah lihat itu guys. Aku di TV misalnya ada di TV juga, aku nggak pernah se perhatian itu dengan batu itu gitu kan. Jadi orang itu pada megang, aku juga ikut megang, aku lap-lap gitu kan, kalau aku debu dan lain aku lap-lap juga gitu kan. Orang-orang kalau megangnya kan gini ya, bagus gitu kan, dan baca doa yang gimana gitu. Aku megangnya karena nggak tahu apa-apa, aku megangnya gini aja biasa, malah kadang dilap-lap gitu. Dan itu tuh bener-bener menurut aku kayak apa sih, kayak nyata gitu guys. Beres itu nggak lama dari situ aku kebangun karena ada temanku ngetok, dudur, langsung kebangun dari mimpi itu udah jam 5-an lewat. Terus aku tanya sama temanku, apa namanya, memang azan itu apa, kalau misalnya udah azan itu nggak lama azan lagi ya katanya gitu. Ya enggak lah, kalau azan ya nunggu waktunya nanti, nunggu waktu misalnya azan maghrib azan ya, nanti nunggu waktu isya baru azan lagi gitu. Kalau belum waktu isya belum azan gitu guys. Aku mikir, emang kenapa katanya, nggak apa-apa gitu. Oke, singkat cerita, itu selang berapa hari, semingguan kalau nggak salah, itu aku ada ngobrol-ngobrol sama bapak kos guys, bapak kos, ibu kos, karena udah lama di situ, udah kayak keluarga. Akhirnya aku ceritalah mimpiku itu, bapak itu responnya agak kaget, dan responnya itu ngomong, katanya alhamdulillah itu bisa jadi bentuk panggilan katanya gitu. Panggilan apa pak? Panggilan, coba kamu apa, rasakan, kamu coba buka hati pikiran itu tuh, kalau panggilan hati hidayah katanya gitu kan. Oh gitu kan. Oke, singkat cerita aku penasaran. Akhirnya dari situ aku beli buku, aku kepo sama Islam, aku cari-cari buku, pokoknya semua yang menyangkut Islam apapun itu semua aku baca. Aku paling seneng banget sama ini, cerita-cerita Nabi, itu aku paling seneng guys. Waktu itu kan Google belum terlalu ini banget, jadi baca buku ya, buku-buku apa namanya, Nabi, cerita-cerita Nabi, terus cerita tentang Islam, banyak lah pokoknya. Aku penasaran di situ, jadinya aku kepo dan penasaran. Jadi singkat cerita, aku ketemu teman tuh juga, aku cerita sama dia juga, coba deh katanya kamu ayo ikut aku temuin ustazah katanya gitu kan, tempat dia belajar ngaji gitu kan. Kamu bisa cerita sama dia, kamu bisa tanya-tanya sama dia, kalau apapun yang kamu pengen tanyain, apapun yang kamu penasaran, kamu bisa tanya sama dia. Mudah-mudahan kamu ketemu jawaban katanya gitu. Oke, aku udah gak mikir panjang, oke aku mau bilang gitu guys. Lalu singkat cerita, tiba saatnya aku ketemu sama ustadz itu, dan aku banyak banget cerita panjang lebar seputar kepo, pengen tahu Islam itu gimana, dan semua dijawab dengan sempurna.
berdasarkan surat-surat dan ayat-ayatnya. Semuanya ada di Al-Quran. Aku nanya ini semua ada, aku nanya ini semua ada. Nggak cuma sekedar jawaban kosong, tapi benar-benar ada di Al-Quran itu guys jawabannya. Dia nggak mengada-ngada, maksudnya nggak ngarang cerita jawabannya, tapi memang benar-benar ditunjukin sama aku jawabannya ini kan. Walaupun aku nggak bisa bahasa Arab, tapi ada artinya kan ya. Jadi artinya itu yang diinin ke aku, ini jawabannya kayak gini, jawabannya kayak gini. Jadi aku merasa semua yang aku tanya, semua yang aku ini itu ada di situ terjawab gitu. Jadi setelah kejadian itu aku ngobrol-ngobrol sama ustazah. Aku bukan puas tapi aku tambah haus kayaknya, kayak tambah haus, tambah kepo, tambah pengen lagi tahu, pengen lebih mendalami lagi. Dan sampailah di titik aku yang membandingkan guys, membandingkan apa yang aku baca di Islam dengan apa yang aku baca di Kristen gitu ya. Karena aku sedikit banyak juga sedikit paham tentang Alkitab gitu ya, karena aku juga kadang-kadang bawa firman, udah ya mungkin aku jadi akhirnya bisa membandingkan di situ, bandingkan baca di sini, bandingkan di sini, sampai udah di titik itu guys. Oke, singkat cerita di tahun 2018 masuk 2019 itu aku nemuin lagi ustazah itu tadi. Aku cerita lagi, ini udah agak serius ceritanya karena aku tuh udah kayak udah punya keyakinan gitu untuk mengambil keputusan. Jadi aku untuk menguatkan hatiku lagi guys, aku datang lagi ke beliau dan aku cerita. Kata si ustazahnya, kalau memang itu udah yakin, udah menjadi pilihanmu katanya gitu, jangan ditunda katanya gitu kan, itu udah panggilan hidayah dari Allah katanya gitu, disegerakan, insya Allah kamu kedepannya akan dipermudah untuk belajar katanya gitu. Oke, dalam hatiku aku udah yakin gitu kan, udah yakin. Nggak tahu guys, aku bingung, aku tuh kayak udah klik gitu lah, kayak udah klik otakku klik, ini aku klik gitu kan. Kadang-kadang lu kan kadang otak klik hati nggak klik ya, kadang-kadang hati klik tapi otak masih bertanya-tanya. Jadi aku udah benar-benar perfect banget. Jadi singkat cerita aku udah kokoh. Ini aku belum ada cerita apa-apa sama ibu sama bapak, ini benar-benar keputusan aku ambil sendiri dalam hidup. Karena biasanya ya namanya anak sama orang tua nggak ada yang nggak cerita, tapi di sini aku benar-benar yakin, aku siap dipukul, aku siap di kasarnya katanya, aku siap dipecat dari keluarga karena ini dampaknya akan sangat besar banget. Aku udah tahu itu, tapi aku tetap yakin, nggak tahu kenapa. Akhirnya 2019 bulan Juni apa Juli gitu, aku putuskan untuk masuk agama Islam di Masjid Mutakin itu guys, di masjid yang setiap hari membangunkan aku tidur dengan suara azan yang menggetarkan. Yang subuh aku kebangun, yang pokoknya selama 5 kali dalam sehari. Kalau aku nggak kemana-mana aku pasti denger, dan aku kalau tidur pasti kebangun karena jaraknya itu memang deket banget. Tapi aku nggak merasa bising atau nggak merasa keganggu, enggak, aku malah kayak menikmatin gitu loh. Jadi pernah suatu ketika aku tuh lagi nonton TV, ada azan, nggak, dengan sendirinya aku kecilin guys TV, aku kecilin, udah dengerin aja. Azan selesai aku nyalain lagi. Aku mikir kenapa ya, udah belas, nggak terlalu mikir gimana banget. Tapi nggak, setelah kesini, setelah flashback pasti pikir iya ya kenapa gitu kan. Kadang-kadang juga kalau misalnya aku ketemu sama teman-temanku Nasrani, Kristen juga, misalnya lagi makan gitu kan, kebetulan lagi ngobrol sambil makan ada azan, itu otomatis aku langsung ngomong stop dulu ngomongnya, azan gitu. Dan temanku langsung emang kenapa kalau azan gitu. Aku juga nggak tahu, tapi walaupun dia tetap ngoceh, aku tetap dia ngoceh, aku ya diem, aku nggak mau jawab dia ngomong. Lama-lama dia ngomong, aku tetap diem karena azan belum selesai. Tapi azan udah selesai, udah aku ngomong lagi gitu, nggak tahu kenapa, pokoknya kayak gitu. Jadi singkat cerita, aku 2019 itu bulan Juni apa Juli, aku malaf di Masjid Mutakin itu, ditemenin sama teman-temanku, ditemenin sama bapak kos, ditemenin sama ibu kos. Itu adalah momen yang menurut
bisa dijelaskan lagi dengan kata-kata. Jadi apa ya, aku jadi mau nangis. Tunggu ya, aku cari nafas dulu. Karena di momen itu aku tuh kayak ngerasa apa sih, kayak plong gitu, nggak tahu, kayak hatiku tuh kayak plong, yang apa sih, kayak gimana ya, nggak bisa jelasin dengan kata-kata. Pokoknya tuh kayak tenang, damai gitu kan. Setelah baca syahadat itu kayak langsung nggak tahu lah, pokoknya langsung adem aja gitu. Udah, singkat cerita, di situ yang lebih apa ya, yang lebih membuat teman-temanku kaget juga. Terus aduh, denger nggak suaraku ya guys, karena kayak mau nangis jadi ya. Tarik nafas dulu. Yang membuat teman-temanku kaget dan ibu kos bapak kos juga agak ini, itu aku saat itu juga memutuskan untuk pakai kerudung gitu. Nggak tahu kenapa aku langsung pengen pakai kerudung. Saat itu juga kata pak ustadznya, kalau memang pelan-pelan katanya gitu, kalau memang belum sanggup, aku belum gimana ya nggak apa-apa, nanti nggak harus dipaksakan katanya gitu. Enggak ustadz, aku bilang gitu, aku pengen pakai kerudung, kayaknya kok nyaman, terus adem gitu. Oke, jadi dari situ aku langsung pakai kerudung. Dapat kerudung banyak banget dari teman-teman kan, aku nggak beli kerudung sama sekali guys, aku nggak ada beli kerudung, teman-temanku ngasih, ada ngasih mukena, ada ngasih buku-buku, itu banyak banget. Terus singkat cerita lagi, itu 2019, tidak lama kemudian Natal pun tiba, yang pastinya mengharuskan aku untuk pulang ke rumah karena Natalan kan ya. Biasanya aku pulang itu bulan Desember di tanggal 15-16 itu biasanya aku sudah pulang. Tanggal 16 itu biasanya aku udah OTW, karena bapak ibu tuh pengennya aku di rumah tuh 2 mingguan gitu ya. Jadi aku harusnya itu tanggal 15 itu harus pulang, tapi karena itu aku kayak belum siap untuk menunjukkan aku yang sekarang gitu ya, udah jadi mualaf pakai kerudung, karena aku nggak mau ngelepas kerudungku saat itu pas aku pulang. Jadi aku memutuskan untuk tidak pulang Natalan itu. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi? Mungkin lanjut ke ceritanya nanti di video yang selanjutnya. Karena ini takutnya videonya udah panjang, takutnya teman-teman nanti kepanjangan gitu kan. Mungkin video cerita versi selepas mualafnya itu dilanjut ke part selanjutnya, karena perjuangan, menurut aku perjuangan yang sesungguhnya itu perjuangan pas setelah mualaf guys. Setelah mualaf, membawa agama yang aku pegang ke dalam keluargaku dengan penampilanku yang berbeda, masuk ke rumah. Menurut aku di situ sih perjuangan yang sesungguhnya. Belum lagi dikucilkan tetangga dan lain-lain, belum lagi omongan dari sana sini. Tapi karena pertolongan Allah, semua itu tidak ada yang tidak mungkin. Saat itu aku punya satu keyakinan, aku cuman berserah kepada Allah, aku berserah kepada Yang Maha Kuasa. Di situ aku cuman yakin bahwa aku akan diberikan yang terbaik, yang sesuai dengan apa yang aku butuhkan. Yang penting aku tuh yakin dan terus menunjukkan attitude yang baik ke dalam keluarga gitu guys. Kalau agama yang aku pegang sekarang, yang aku jadikan prinsip hidup sekarang, tidak merubah apapun, tidak merubah Mbak Desi yang selalu humble di keluarga, yang selalu membuat keluarga ramai, justru malah semakin membawa dan semakin
semakin lebih lagi perbuatannya, attitude-nya itu semakin lebih baik lagi gitu kata Pak Ustadz. Jadi tunjukkan agamamu yang sekarang tuh tambah memberikan positif, memberikan akhlak-akhlak yang baik, tunjukkan kepada keluarga gitu. Jadi mungkin sampai di sini video cerita singkat Mbak Desi yang gara-gara, jadi mungkin bisa aku simpulkan gara-gara azan jadi maaf gitu. Tapi sekali lagi guys, semua agama itu baik, dan pastinya di sini Mbak Desi tidak bermaksud untuk menjelekkan dan membandingkan agama manapun, karena ini adalah prinsip hidup. Kita manusia punya hak masing-masing untuk menentukan prinsip hidup dan harus mempunyai prinsip hidup. Karena apa? Prinsip hidup itu adalah tiang hidup. Kalau rumah nggak ada tiang juga nggak bisa berdiri kokoh. Jadi prinsip hidup itu sangat penting, karena dengan prinsip hidup kita bisa menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang akhlaknya baik gitu ya. Tapi di sini juga Mbak Desi juga terus belajar, terus menggali, nggak akan pernah puas untuk mencari untuk belajar, untuk membaca, pokoknya terus. Dan pastinya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Yang baik diambil, yang jelek jangan ya. Terus semoga ini juga bisa menjadi cerita buat teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi buat doanya yang luar biasa, yang sangat Mbak Desi butuhkan. Pastinya lebih dari apapun doa itu guys. Doakan supaya Mbak Desi selalu istiqomah, selalu menjaga kerudungnya, selalu menjaga auratnya. Jadi nangis. Tangis ini bukan tangis sedih, tapi lebih ke tangis bahagia, tangis terharu ya, bukan tangis sedih, enggak, tapi ini lebih tangis ke terharu dan bahagia. Terima kasih teman-teman, terima kasih doanya yang selalu luar biasa, terima kasih dukungannya. Mungkin sekian videonya. Nanti kalau misalnya menurut teman-teman video yang perlu dilanjut, nanti akan Mbak Desi buat video yang selanjutnya, karena cerita perjuangan yang sebenarnya itu setelah setelah pasca Mbak Desi maaf gitu. Jadi intinya guys, dari cerita singkat seputar Mbak Desi, cerita singkat ini itu hidayah itu bisa datang kepada siapa saja dan kapan saja. Semua tergantung dari kita, bagaimana cara menyikapinya, bagaimana cara menyikapi panggilan hati, panggilan jiwa, bagaimana cara kita meresponnya. Kalau misalnya kita meresponnya biasa aja, kita nggak membuka hati, nggak membuka pikiran, nggak coba untuk mendalami itu, ya nggak bisa. Jadi intinya adalah hidayah itu bisa datang kepada siapa dan kapan saja. Semua tergantung dari kita itu sendiri, mau mencari dan mau mendalami itu atau enggak. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe pastinya. Maaf guys, supaya Mbak Desi semakin semangat untuk selalu mengonten. Terima kasih guys, kalian sudah menonton. Salam sehat selalu, pastinya selalu berbuat baik walaupun sekecil apapun.
selamat menjalankan ibadah puasa, jangan lupa sholat tarawih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.